Nah, ini proses pembuatan nugget dari Kampung Kabi ya. Ini hasilnya yang sudah matang. Nah, ini yang masih mentah ya? Iya. Oh ya, belum digoreng. Yang sudah dicetak tapi belum digoreng. Bapak ini loh, buku aja masuk. Gambarnya cilik, kudune cilik. Wis kecil lagi, kukus, Pak. Oh, ternyata nugget ada yang nugget kukus ya. Ini yang ini nugget kukusnya. Luar biasa. Masuk YouTube. Kayaknya aku lihat itu satu lagi. Iki sing kareng iki, Pak. Nggih. Bu, ini pembuatan seperempat ayam itu kurang lebih biayanya itu 30 sampai 35.000. Oke. Terus yang berikutnya hasilnya itu kurang lebih menjadi 30. Jadi irit, murah daripada beli di toko. Kalau di toko itu harganya pinten Bu? Kalau jenengan biasanya beli itu pinten Bu pinten? 29.000 itu seperempat. Seperempat wis dadi ngeten iki lho Bu. Padahal itu isinya seperempat ngoten niku paling isinya kurang lebih 10 sampai 12-an. Jadi lebih murah. Keset lagi itu setelah diginikan, ya, setelah digilek-gilek itu dimasukkan kulkas. Ya, jadi hasilnya nih, jadi hasilnya itu lebih enak, ya, lebih keset, ngoten ya. Kalau menurut saya itu sering membuat nugget, Bu. Saya juga sering membuat. Kalau membuat jenengan misalnya bahannya itu bumbune itu apa adanya di rumah itu juga bisa, tapi rasanya bener Bu, rasanya kurang enak gitu lagi. Nah, di sini ternyata yang membuat enak itu dikasih susu Blue Band atau margarin tadi, susu, margarin, terus sama keju. Itu hasilnya jadi ini rada enak, rada lagi deh, rada ya. Nek cara itu rada mantep, tapi kalau saya pernah membuat cuman bawang, kayak gitu tetap hasilnya ya enak, tapi ngambang, mata nih kali ya, kayak ya kurang kayak rasanya kayak kurang produk toko. Nah, kalau ini kan sudah kayak produk toko. Ini ternyata kuncinya itu di susu keju. Ya. Tapi jenengan bandingkan antara misalnya gawene mengkur bawang karo kaldu, pasti hasilnya kurang enak. Biasanya nggih Royco.
dikirim. Setelah itu diberi bumbu seperti garam dan dicampur dengan sayuran seperti kalau bumbunya itu bawang putih, diberi juga bawang bombay dan bawang krem, terus diberi garam sedikit, ada langsung dicampur, diuleni, lalu ditaruh di loyang, atau di loyang itu dilapisi dengan minyak biar tidak lengket. Setelah itu lalu dikukus sekitar 30 menit. Kalau sudah matang, dimatikan apinya, didiamkan biar dingin dulu. Setelah itu diiris-iris, diirisi selera atau dibentuk dengan bentuk segitiga atau bentuk bunga untuk menambah variasi agar anak-anak balita lebih senang. Terus setelah itu setelah diiris ada untuk kocokan itu telur misalkan 1 ditambah tepung sedikit, langsung dicelupkan, lalu dicelupkan lagi di tepung roti atau tepung parnir. Setelah itu ditata di tempat wadah atau wadah plastik atau seperti tupperware, terus bisa disimpan di dalam kulkas di freezer Sebelum digoreng ya. sebelum digoreng. Ini teman-teman, sebelum digoreng, bahan yang mau digoreng ini setelah dicetak seperti ini, agar bisa menghasilkan lebih kenyal, ada baiknya kalau lebih dulu disimpan di kulkas gitu ya. Iya, di freezer. Terutama di Jadi freezer. bisa awet tanpa mempengaruhi keaslian nggih. Terus anu Bu, masalah bumbu-bumbunya apa saja, sebutkan bumbunya mawon Bu. Itu dari bumbu-bumbu itu misalkan dari garam, terus lada, terus bumbu kaldu sedikit, kasih gula sedikit, bawang bombay dan bawang pre. Untuk bawangnya putih itu dihaluskan biar tidak bau khas bawang putih seperti itu. Oke, terima kasih Bu informasinya. Mudah-mudahan tentang pembuatan nugget ini yang diarahkan untuk menanggulangi anak-anak stunting ya. Ini Ya, termasuk betul. makanan bergizi ya. Bergizi. Termasuk makanan bergizi yang bermanfaat untuk pertumbuhan anak semakin sehat dan semakin cerdas. Terima kasih Bu. Bu, nyuwun sewu badhe tanglet gitu. Ini dalam kegiatan pelatihan ya. Pelatihan pembuatan makanan sehat untuk menunjang balita supaya terhindar dari stunting kan nih Bu. Untuk pelatihan seperti ini Bu yang mau saya tanyakan, ini kan membutuhkan biaya banyak Bu ya. Termasuk membeli bahan dan lain sebagainya, alat-alat dan ini dananya dari mana ini Bu? Alhamdulillah untuk ini pada kampung kami ini dananya kita mendapatkan dukungan dari kantor desa Tokawi. Dari kantor desa Bu ya? Iya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga Desa Tokawi adanya program Kampung KB ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan di segala bidang, terutama dari pertumbuhan anak itu. Pada kesempatan ini yang kita berdayakan untuk pembuatan makanan menunjang pertumbuhan anak agar tetap sehat, terhindar dari stunting Ibu ya. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu. Di sini hadir juga Bu Bidan Desa yang mengikuti menyaksikan kegiatan Bu nyuwun pangapunten Bu Bidan. Badhe nyuwun pirsa dengan terkait kehadiran Bu Bidan dalam pelatihan kegiatan pelatihan Kampung KB pembuatan makanan apa ini namanya Bu? Nugget nggih. Nugget. Nah,
Tersebut ibu tanggapanipun Bu Bidan selaku bidan desa yang tentu saja bertanggung jawab untuk segala untuk bidang kesehatan terutama anak dan semuanya. Nggih, menurut saya nggih bagus Pak. Jadi ini bisa diaplikasikan kader di lingkungan masyarakat masing-masing, di lingkungannya, bisa diaplikasikan di warganya, jadi bisa menambah gizi untuk balita ataupun gizi keluarga dari masyarakat desa Kota. Oke. Terima kasih ini sahabat Bu Bidan yang telah mengikuti menyaksikan secara langsung tentang kegiatan pelatihan pembuatan makanan bergizi nggih Bu nggih. Bergizi. Nggih matur nuwun Bu Bidan. Halo Mbak, ini Mbak Lastri toh? Ya, Mbak Lastri. Mbak Lastri sebagai kader di sini ya? Kader kampung kafe? Oh, kader Posyandu tapi mengikuti kegiatan kampung kafe yang hari ini sedang melakukan pelatihan pembuatan nugget. Pun sakit Mbak panjenengan? Insyaallah. Bahan-bahannya gimana Pak? Sereng. Nanti kalau sudah bisa apa itu namanya Mbak Lastri di lingkungannya apa ingin mengembangkan membagikan pengalaman ini atau justru langsung membina lingkungannya untuk diajak membuat bareng-bareng gitu? Nggih, sementara mungkin mencoba sendiri dulu. Sekiranya mungkin sampun bisa saged dikembangkan di lingkungan. Asik. Ya mudah-mudahan ada manfaat ya. Iya. Jadi tadi ibu apa namanya yang ini ada kegiatan seperti ini ternyata mendapat bantuan dana dari desa. Ya, jadi desa juga berharap tentunya bisa berpengaruh besar untuk pemajuan masyarakat desa ini. Terima kasih ya Mbak Lastri ya. Nah ini teman-teman, saya sekarang sedang berada di lokasi kegiatan pembuatan stunting yang diselenggarakan oleh Kampung KB Desa Tokai. Semoga ada manfaat untuk kesehatan utamanya karena pada kali ini yang diprioritaskan adalah membuat makanan sehat khususnya untuk anak-anak. Jadi ini yang berkumpul di sini termasuk kader-kader Posyandu semuanya bergabung dalam Kampung KB. Nanti kita bisa memajukan desa secara bersama-sama antara Kampung KB dan semua kader-kader yang ada di desa ini. Dan terima kasih juga untuk pemerintah desa Tokawi yang telah memberikan waktu, kesempatan, bahkan biaya untuk menyelenggarakan latihan-latihan seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, di sini bukan hanya melakukan pelatihan saja, tapi juga mendatangkan beberapa anak yang akan diberikan hasil makanan. Foto sarung-sarung. Tiga, dua, satu, sambol. Bicara fotonya.